Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai adik-adik, apa kabar nih adik-adik? Luar biasa. Yeay, kembali lagi dengan Kak Sofia di sini Dan Kak Tata di sini. seneng banget. Ya, seneng banget kakak-kakak hari ini bisa ketemu sama adik-adik lagi di online service sore ini. Nah, sebelum kita mau dengerin firman seperti biasa, kita mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Yes. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Hari yang indah Bapak, kami ingin berjumpa dengan Engkau kembali Bapak melalui online service kali ini Bapak, kami ingin mendengarkan firman-Mu juga. Sebelumnya Bapak, kami mau memuji Engkau Bapak, biar puji-pujian kami Bapak menjadi dupa yang harum bagi Engkau Bapak. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang cerah ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Musik. Come on now, let's open up the book. Come on now, take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the fathers up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, come on now, let's open up the book. Come on now, take a good long look and see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the fathers up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the fathers up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Yes, amin. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku. Bila Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ku pahlawan
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yeay. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia, oke? Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, benar Bapak, kami adalah pahlawan Bapak, dan Engkau adalah panglima kami Bapak. Kami adalah tentaramu Bapak, ya. Dan kami percaya Bapak, setelah ini Bapak, ketika kami menyembah Engkau Bapak, kami berdoa Bapak biar hadirat-Mu turun Bapak di tengah-tengah kami. Kami merindukan Engkau untuk hadir Bapak di tempat di mana kami menyembah Engkau Bapak. Ya Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Ya Rabb, dalam nama Yesus, amin. Mari kita berbahasa roh adik-adik. Syikiri ya la 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 la. Ya la 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 la. Oh ya la 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 she. Oh ya la 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 she. Jesus, we worship you. We welcome you, Jesus. Oh, Jesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oh, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam,
Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Katakan dengan lembut adik-adik, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Oh, I worship your holy name. Oh, yes Lord. Benar Bapa, kami menyembah Engkau Bapa dengan segenap jiwa kami Bapa. Hari ini juga Bapa kami mau menyiapkan telinga dan hati kami seperti seorang murid Bapa untuk mendengarkan firman Engkau Bapa. Berikan kami hikmat dan wahyu untuk mengerti setiap firman sehingga kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami benar-benar mengucap syukur sekali lagi Bapa untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Setiap yang percaya mengatakan amin. Hai adik-adik Disciples, bertemu kembali nih bersama Kak Kerin di minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan domisili adik-adik berada. Yang kedua, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan dulu nih adik-adik catatan, alat tulis, Alkitab, dan yang terpenting adalah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat sore adik-adik semua. Selamat ketemu lagi sama Tante Shirley. Selamat tahun baru buat semua adik-adik di tahun 2022. Ya, seperti sudah kita pelajari sama-sama di 2 minggu sebelumnya, ya, bahwa tahun ini tema gereja kita New Life Anugerah Kebenaran adalah Year of Awakening. Ya, artinya tahun kebangkitan. Nah, hari ini Tante Shirley akan bicara juga mengenai kita mau ngomong apa sih ini? Kenapa sih ada tahun kebangkitan? Gitu ya. Nah, jadi sore ini Tante Shirley akan cerita mengenai seorang tokoh Alkitab yang dipakai sama Tuhan. Ya, yaitu Samuel. Sudah tahu deh, pasti tahu ceritanya. Dulu Tante Shirley udah pernah cerita Samuel juga. Tapi sama-sama kita dengarkan sore ini. Kenapa sih kok Tante Shirley bicara Samuel kalau bicara mengenai Year of Awakening? Nah, oke, ya. Mulai deh ceritanya. Gini, Samuel kecil itu, dia tuh nggak tinggal sama papa mamanya loh. Samuel itu waktu kecil karena mamanya udah janji sama Tuhan, maka Samuel kecil itu tinggal bersama Imam Eli di bait Tuhan. Di situ yang tinggal di bait Tuhan tuh ada Eli, ada istri Imam Eli, dan anak-anak. Nah, masalahnya anak-anak Imam Eli itu adalah orang-orang yang tidak takut sama Tuhan.
mereka berbuat dosa setiap hari. Jadi kan itu bait Tuhan ya. Nah, orang-orang datang ke bait Tuhan itu untuk mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Nah, harusnya orang-orang selesai bakar, selesai mempersembahkan buat Tuhan, kemudian dagingnya itu boleh dimakan rame-rame. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak Eli itu mereka nggak takut sama Tuhan. Orang lagi bakar daging persembahan buat Tuhan, mereka ambil garpu gede adik-adik. Tante Shelly nggak punya garpu gede. Tante Shelly punyanya cuma ini ya garpunya kecil gitu loh ya. Garpunya Tante Shelly kecil segini gitu ya. Tapi sebenarnya dia pakai itu garpunya yang panjang gitu, yang gede gitu, yang kayak buat di resto gitu ya. Nah, mereka tusukin ke daging yang sedang dibakar yang buat persembahan Tuhan. Terus dimakan, padahal itu persembahan buat Tuhan. Termasuk lemak yang harusnya buat Tuhan lagi dibakar diambil sama mereka. Walah. Ada yang larang. Tahu nggak adik-adik? Pas orang bilang, ini kan nggak boleh. Ini buat Tuhan. Mereka marah-marah. Maksa. Mau ajak berantem. Waduh. Benar-benar. Kita pencatat adik-adik. Ya, di 1 Samuel dikatakan 1 Samuel 2. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua anak Eli, ya, kedua orang muda itu hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Sudah gitu adik-adik ya, anak-anak Eli itu mereka juga berbuat tidak sopan, ya. Mereka berbuat dosa, ya, menjahati wanita-wanita yang melayani di bait Allah. Benar-benar. Walaupun Imam Eli menegur anak-anaknya, tetapi tetap saja mereka hidup dalam dosa. Nah, terus gimana Samuel? Samuel kan tiap hari melihat ya, bahwa kakak-kakaknya hidup dalam dosa ya. Nah, tahukah adik-adik, Samuel ini dia memilih ya, ini kuncinya di sini. Samuel memilih untuk tidak ikut-ikutan anak-anak Eli berbuat dosa. Samuel memilih untuk hidup kudus. Dia memilih untuk hidup benar. Ya, tiap hari dia ngapain? Tiap hari ya, adik, Samuel itu bekerja di bait Allah. Dia melayani, ya. Dia nggak bisa kayak adik-adik tiap hari itu ya main game gitu ya. Terus kamu bisa chatting sama teman-teman, ya, bisa main-main, bisa seenaknya mau pergi gitu ya. Oh, Ma, aku main sama si ini gitu ya. Pa, aku mau main layangan. Gak bisa, dia nggak bisa seperti anak-anak lain. Kenapa? Karena dia harus bekerja di bait Allah. Ya, tapi adik-adik Samuel kecil itu dia memilih untuk taat. Dia memilih untuk melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Padahal coba adik-adik ya, adik-adik suka nggak kalau disuruh layanin, kalau disuruh kerja, nggak bisa main, kerja lagi. Ya mama kapan aku mainnya? Ya papa capek pak, kerja terus, gitu kan ya. Tapi Samuel enggak loh, dia memilih untuk melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Kalau memang waktunya kerja, dia kerja. Waktunya istirahat, dia istirahat. Waktunya main, dia main. Dan adik-adik, Alkitab mencatat seperti ini. Nanti Sherry bacain. Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Wow, luar biasa ya. Jadi, Tuhan suka sama dia karena dia memilih untuk taat. Bahkan manusia di sekitarnya semua bisa melihat, wah hidup Samuel. Wow, keren ya. Nah, terus suatu malam adik-adik, Tuhan memanggil Samuel. Dan Tuhan berbicara secara audible. Audible itu artinya suara langsung gini. Ini kayak manusia bicara langsung gitu ya. Tuhan bicara secara suara langsung gitu ya sama Samuel. Nah, jadi adik-adik, Samuel yang memilih untuk tidak ikut-ikutan anak-anak lain itu, yang bandel-bandel itu, dapat firman dari Tuhan. Dan Alkitab mencatat apa yang terjadi adik-adik. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia
dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Wow. Jadi Tuhan bicara kepada Samuel dan Samuel menyimpan semua perkataan Tuhan itu dalam hatinya dan kemudian Samuel melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Wow, keren banget ya Samuel ini ya adik-adik ya. Luar biasa ya. Dan adik-adik Alkitab bilang seperti itu. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Barsheba bahwa kepada Daniel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Jadi adik-adik Samuel ini dia tahu dia harus berdiri bagi orang Israel. Dia tahu bahwa bangsanya memerlukan orang yang mau berdiri atas kebenaran. Dan Samuel ini memilih mempersiapkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan dengan cara mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Buat kita sekarang adik-adik ya, kalau tadi kan Tuhan bicara sama Samuel itu kan lewat audible ya, lewat suara langsung Tuhan bicara dari mulut gitu ya. Nah, buat kita sekarang, Tuhan gak bicara seperti itu. Tuhan bicara kepada kita melalui apa? Tuhan bicara kepada kita melalui Alkitab yang kita baca setiap hari. Waktu kita baca Alkitab adik-adik ya, waktu kita bicara Alkitab dengan hati terbuka ya, bukan karena disuruh papa, bukan karena disuruh mama, bukan karena kalau nggak baca Alkitab nanti nggak boleh main game, ya, bukan, atau bukan karena harus baca Alkitab kalau nggak nanti dimarahin, ya, bukan karena itu, ya. Kita baca Alkitab kenapa? Karena kita tahu bahwa itu adalah hatinya Tuhan kita. Nah, jadi Tante Shelly punya hati kita itu ibarat tempat harta. Waktu kita baca Alkitab, itu kayak kita buka tempat harta kita. Kita keluarin, kita masukin sebanyak hatinya tuh, firman Tuhan ke dalam tempat harta. Oke, dan kemudian tempat harta itu ditutup. Apa yang terjadi? Roh Kudus, kita semua terima Roh Kudus kan adik-adik karena kita udah terima Yesus. Roh Kudus yang di dalam hati kita membantu supaya firman itu tinggal di dalam hati. Dan kemudian tiap hari Tuhan ya, kita butuh mengambil keputusan, Tuhan akan mengeluarkan apa yang udah ada dalam hati kita itu. Harta ini akan dikeluarin ya. Kalau misalnya ya adik-adik ya, misalnya aduh udah kesel banget nih sama mama, habis marah lagi mamanya karena kamu lupa tutup pintu ya, terus adikmu jadi keluar, mama bilang, kamu gimana sih, mama kan udah bilang mama lupa tutup pintu tuh, adikmu keluar tuh kabur, kamu gimana sih, mama kasih tahu lupa terus terus kamu kesel gitu ya, kok mama sih marahin aku terus gitu ya, tapi terus tiba-tiba kamu pernah baca ya, taatilah orang tuamu. Iya ya, Tuhan bilang taatilah orang tuamu supaya panjang umurmu di negeri yang Tuhan berikan. Wah, itu kan firman Tuhan. Tuhan ambil firman yang ada di hati kita dan Tuhan bicara kepada kita. Lewat apa? Lewat firman yang ada dalam hati kita ini. Nah, adik-adik tuh tadi kayak gitu. Iya, tadi udah kesel gitu ya. Aduh, mama. Tapi iya, sorry ya, ma. Aku salah, ma. Sorry. Iya, ma. Besok-besok aku nggak teledor lagi. Kenapa bisa begitu? Karena kita mau taat sama firman Tuhan yang bicara. Jadi kalau zaman sekarang, kadang-kadang ada sih orang mendengar suara Tuhan audible, tapi itu jarang banget. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mendengar suara Tuhan lewat setiap firman Tuhan yang kita baca. Ya, nah, oke, lanjut ceritanya. Apa yang terjadi tadi sama anak-anak Eli yang tukang curi daging? Yang nggak taat sama firman Tuhan, yang nggak takut sama Tuhan. Anak-anak Eli itu dia mati muda. Mereka nggak takut sama Tuhan sih ya. Nah, bagaimana dengan Samuel? Samuel
yang takut akan Tuhan, yang memilih mendengar suara Tuhan itu, dia bisa mencapai panggilan Tuhan atas hidupnya. Samuel menjadi nabi atas Israel. Wow, dia berdiri menjadi orang yang memegang kebenaran firman Tuhan atas bangsanya. Dan membuat bangsanya jadi turut pada Samuel dan berubah kepada Tuhan. Setelah adik-adik tahu, Samuel juga yang mengurapi Daud untuk menjadi raja atas Israel. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Kalau kita hari ini seperti anak-anak Samuel seperti anak-anak Eli yang gak takut sama Tuhan, apakah kita akan mati muda? Enggak kayak gitu adik-adik. Masalahnya, waktu kita memilih untuk tidak taat sama Tuhan setiap hari, pada kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan A dan B dan itu benar, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Yang mati adalah rohani kita. Rohani kita menjadi tidak bisa bertumbuh. Hati kita jadi keras. Bohong. Besok bohong lagi. Besok bohong lagi. Itu membuat rohani kita tidak bisa bertumbuh, iman kita tidak bisa bertumbuh, ya. Hati kita menjadi keras adik-adik. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Seperti tadi anak-anak Eli. Tuhan gak bisa pakai orang yang hatinya keras. Tuhan gak bisa pakai orang yang tidak mau diajar. Anak-anak Eli tidak bisa dipakai oleh Tuhan, tidak bisa mencapai panggilan Tuhan atas hidupnya, tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, dan tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sama adik-adik, kalau kita memilih untuk tidak mau mendengar firman Tuhan dan tidak mau menghidupi firman Tuhan itu, kita akan mati rohaninya, ya, dan kemudian kita akan tidak bisa dipakai oleh Tuhan, dan kita tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, dan Tuhan gak bisa pakai hidup kita buat orang lain. Bandingkan tadi ya sama Samuel ya, Samuel memilih untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hidupnya diberkati dan menjadi berkat. Dan dia menikmati hidupnya di dalam panggilan. Kenapa? Karena semua jawaban hidup kita, semua berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, itu adanya di dalam panggilan. Nah, adik-adik, kembali ke tadi, Year of Awakening. Kenapa sih Tante Shirley bicara mengenai Samuel? Karena sama seperti kondisi Samuel waktu itu, demikianlah kondisi kita. Waktu di kondisi Samuel itu, di situ orang-orang pada berdosa. Waktu itu orang jarang mendengar suara Tuhan. Mereka hidup semau-maunya. Ya, waktu itu rohani orang-orang pada down. Sama, waktu kita selama masa pandemi, banyak banget orang yang jadi down. Mungkin juga adik-adik waktu dengar firman Tuhan ini bilang, iya ya saya juga jadi down nih di rumah doang. Gak bisa ikut Little Disciples di gereja, gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa sekolah. Saya juga jadi bosen nonton LD pakai TV, pakai komputer. Saya juga bosen loh disuruh kerjain doang tugas-tugas sekolah minggunya. Saya bosen baca firman. Tapi adik-adik, ini saya kasih tahu, Year of Awakening, tahun kebangkitan. Ini adalah musim yang baru buat kita semua. Untuk kita mau bangkit sama-sama. Seperti Samuel. Samuel mendengar suara Tuhan dan berdiri menjadi pelaku firman untuk berdiri bagi bangsanya. Sama adik-adik. Year of Awakening. Mari kita sama-sama bangkit di musim yang baru ini. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita mau simpan sebanyak mungkin firman Tuhan di dalam hati kita, ya, dan kemudian kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau bangkit, kita mau berdoa bagi orang-orang yang diselamatkan. Kita mau bersungguh-sungguh seperti Samuel melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita dipakai bagi kemuliaan Tuhan seperti Samuel. Hidup diberkati dan menjadi berkat. Amin adik-adik. Sekian cerita Tante Shirley hari ini. Tante Shirley percaya semua adik-adik belajar dari kehidupan Samuel dan mau bangkit seperti Samuel. Berdiri bagi kerajaan Allah di atas muka bumi. Selamat sore adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai Little Disciples, kembali lagi dengan Kak Sofia di sini.
Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan sama Miss Shirley mengenai bagaimana Samuel dan apa hubungannya dengan Year of Awakening. Nah, kakak percaya adik-adik sudah belajar sesuatu kan dari firman yang disampaikan hari ini? Yes, pastinya. Kalau begitu, ayo kita masuk ke activity minggu ini. Siap? Oke, siap. Kita masuk ya pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, di mana Samuel tinggal? Di mana Samuel tinggal? Pertanyaan yang kedua, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Yang terakhir, yang ketiga, apa yang terjadi kalau kita mengeraskan hati kita? Apa yang terjadi kalau kita mengeraskan hati kita? Yeay, adik-adik, itu tadi activity kita di minggu ini. Jangan lupa jawab dan kirimkan foto dari jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cekerin. And see you next week, and bye! Hai adik-adik Little Disciples. Sudah pada siap belum untuk ayat hafalan di minggu ini? Kita langsung saja ya mulai ayat hafalan kita di minggu ini. Ayat hafalan kita adalah Efesus 1 ayat 19. Gimana kira-kira bunyinya adik-adik? Langsung saja yuk kita mulai. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, adik-adik semuanya, setelah adik-adik melihat ayat hafalan di minggu ini, jangan lupa adik-adik untuk rekam, kemudian kumpulkan ke Kak Kerin. Kakak tunggu ya adik-adik semuanya. Sampai ketemu di ayat hafalan minggu depan. Bye-bye. Hai adik-adik Disciples, bertemu kembali nih bersama Kak Kerin. Sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Tapi sebelum itu, kakak ingin mengingatkan kembali nih adik-adik. Adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan domisili adik-adik berada. Nah adik-adik, pengumuman yang pertama, hari Rabu kita akan ada doa revival jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Yang kedua, setelah adik-adik mendengar firman Tuhan, pasti adik-adik merasa sangat terberkati dengan firman yang telah dibagikan. Nah adik-adik, untuk aktiviti yang telah adik-adik kerjakan, adik-adik bisa ya untuk mengumpulkan ke nomor Kak Kerin. Sekian pengumuman dari Kak Kerin, sampai jumpa di minggu depan adik-adik. God bless you and happy Sunday!